Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ya, kembali lagi kita di YouTube channel Danar Saputra. Ya, kali ini kita akan berbagi tentang tips dan trik dalam menulis jurnal atau artikel ilmiah bagi mahasiswa. Ya, tips dan trik ini saya bagi menjadi beberapa part, menjadi beberapa bagian, dan pada video kali ini kita bahas di bagian pertama. Ya, sedikit perkenalan, ya, ini singkat profil saya. Silahkan teman-teman bisa memfollow di akun Instagram saya @danarsaputra atau tentu saja di channel YouTube ini Danar Saputra. Baik, seperti kita ketahui, ada sebuah definisi dari artikel ilmiah. Nah, ini saya ambil dari beberapa reference, ya, bahwa artikel ilmiah adalah sebutan yang khusus untuk makalah di tingkat kalangan pendidikan, ya, dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikan, khususnya sebelum mereka menyelesaikan sebuah jenjang studi. Misalkan dari sarjana atau S1, S2 atau bahkan level S3 doktoral. Ya. Baik, ada definisi lain juga. Artikel ilmiah secara umum juga disebut sebagai karya ilmiah yang ditulis untuk dimuat dalam jurnal ilmiah, tentu saja dengan tata cara penulisan yang mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan. Jurnal itu sendiri, ya, kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, teman-teman bisa lihat definisi jurnal. Ya, ini memiliki banyak makna. Ya, yang pertama, buku atau catatan harian, ya, kemudian surat kabar harian, ya, kemudian ada buku yang dipakai sebagai buku perantara atau buku harian dan buku besar, kemudian dipakai untuk mencatat transaksi. Kemudian, ini definisi kelima yang kita gunakan. Ya, jurnal itu sendiri adalah majalah yang khusus memuat artikel dalam bidang ilmu tertentu. Ya, atau definisi lain juga bisa disebutkan di nomor 6 adalah jurnal itu adalah log atau catatan transaksi berbasis komputer yang terjadi di komputer atau di dalam sebuah jaringan. Ya, kita mengacu ke definisi kelima bahwa jurnal adalah majalah yang khusus memuat artikel dalam bidang ilmu tertentu. Baik, jurnal sendiri bisa kita klasifikasikan menjadi dua, jurnal nasional dan juga jurnal internasional. Kita bahas dulu. Yang pertama adalah jurnal nasional. Ya. Sebuah jurnal bisa dikatakan jurnal nasional ketika memiliki syarat dan ketentuan. Yang pertama, memperoleh pengakuan, penilaian atau akreditasi tertentu dari sebuah lembaga yang berwenang. Dalam hal ini ada Kemendikbud atau sekarang Kemendikbud. Ya, di Kemendikbud juga mengeluarkan peringkat jurnal itu sendiri, namanya peringkat Sinta, dan atau bisa juga terdaftar di LIPI. Baik, poin kedua, karya ilmiah di dalam jurnal itu sendiri ditulis dengan mengikuti kaidah ilmiah atau etika keilmuan. Kemudian yang ketiga, memiliki nomor ISSN. Yang keempat, ya, memiliki terbitan versi online. Ya. Untuk saat ini tentunya sudah banyak jurnal ilmiah yang memiliki daring atau versi online. Dan yang kelima, bertujuan menampung atau mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu. Dan yang keenam, ditujukan kepada masyarakat ilmiah atau peneliti yang mempunyai disiplin keilmuan yang relevan tentunya. Ketujuh, diterbitkan oleh penerbit badan ilmiah, organisasi profesi, organisasi keilmuan, atau perguruan tinggi dengan unit-unit
misalkan dari LPPM, fakultas, atau bahkan program studi. 8. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris dengan abstrak dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris. 9. Mempunyai karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 institusi yang berbeda. Sehingga misalkan satu dari perguruan tinggi, katakanlah Universitas Amikom Purwokerto, kemudian ada institusi yang berbeda dari, katakanlah, Universitas Jenderal Sudirman. Oke. Nomor 10. Mempunyai dewan redaksi atau editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal 2 institusi yang berbeda. 11. Dikelola secara profesional, memiliki ketepatan keberkalaan, ketersediaan petunjuk penulisan, identitas jurnal, dan lain sebagainya. Ini biasanya bisa diakses di versi online atau website dari jurnal itu sendiri. Oke, kemudian jurnal bisa dikatakan sebagai jurnal internasional ketika memiliki atau memenuhi syarat dan ketentuan. Yang pertama, artikel ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Yang kedua, memiliki ISSN. Ketiga, ditulis dengan bahasa internasional atau bahasa resmi PBB. Ya, bahasa resmi PBB ada bahasa Inggris, Mandarin, Arab, dan seterusnya. 4. Memiliki terbitan versi online. 5. Dewan redaksi berasal dari minimal 4 negara dan tentu saja expert di bidangnya. Ya, jadi misalkan Indonesia atau perguruan tinggi di Indonesia memiliki jurnal internasional, maka harus memiliki minimal 4 negara sebagai dewan redaksinya. Misalkan dari Malaysia, kemudian Inggris atau Taiwan, Jepang, Singapura, dan lain sebagainya. 6. Artikel yang terbit dalam satu isu minimal dari penulis yang berasal dari 2 negara. Ya, setiap terbitan ya, wajib ada terdiri dari 2 negara. 7. Terindeks oleh database atau indeks internasional, misalkan Scopus atau WOS, DOAJ, dan lain sebagainya. Itu kriteria dari jurnal nasional dan juga jurnal internasional. Bagi teman-teman yang kuliah, ya, saya kira kata jurnal sudah bukan hal yang asing. Kenapa? Karena dari sejak kuliah, teman-teman sudah sering dapat tugas misalkan mereview jurnal. Ya, ini sebagai contoh apa yang saya lakukan di kelas. Beberapa teman-teman juga sudah terbiasa untuk melakukan review jurnal ya, di dalam setiap tugas mata kuliahnya. Mereka melakukan review dari baik jurnal nasional maupun jurnal internasional, kemudian membuat resume dan mempresentasikannya di depan kelas. Kemudian ketika teman-teman mahasiswa masuk dalam tahap skripsi, ya, kebutuhan akan jurnal juga biasanya akan banyak ditemui di bab 2 khususnya. Ada di situ juga review jurnal. Ya. Tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya adalah yang pertama, memahami suatu topik penelitian, mengikuti tren penelitian, memahami state of the art dari suatu topik penelitian. Yang kedua, memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti. Ya, jadi, ketika kalian akan meneliti sebuah topik, sebuah objek penelitian, perlu adanya untuk memahami mereview jurnal sebelumnya. Dan yang ketiga, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan dan yang sudah pernah dilaksanakan, related research. Ya, jadi apa yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya jangan sampai ternyata sama dengan yang kita lakukan. Ya, ini pentingnya kita melakukan review jurnal sehingga harus ada setidaknya sedikit perbedaan, sedikit keterbaruan dari apa yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Yang keempat, mengetahui perkembangan ilmu pada bidang yang kita pilih, ya, state
of the art research. Kemudian yang kelima, memperjelas masalah penelitian. Ya, apa masalah dari penelitian yang akan kita lakukan, research problemnya. Yang keenam, mengetahui metode-metode terkini yang diusulkan para peneliti untuk menyelesaikan masalah penelitian. Nah, ini biasanya juga ditentukan minimal 5 tahun dari penelitian itu dilakukan. Misalkan 2020, sehingga dihitung 5 tahun ke belakang dari penelitian sebelumnya. Ya, misalkan 2019, 2018, dan seterusnya. Maksimal 5 tahun ke belakang. Kemudian, ya, tadi sudah sedikit saya singgung bahwa kebutuhan akan jurnal itu sebenarnya sudah biasa terjadi di perkuliahan. Ya, ini sebagai contoh, saya memperkenalkan jurnal tidak hanya melakukan review, tapi juga saya mengajak teman-teman mahasiswa untuk belajar menulis jurnal, ya, untuk belajar menulis artikel ilmiah sejak dari semester-semester awal bahkan. Ya, ini sebagai contoh ada 3. Ya. Yang pertama, ini di tahun 2019 kemarin, ya, saya mengajak teman-teman mahasiswa, ya, ini untuk menuangkan ide gagasannya dalam sebuah artikel ilmiah yang terbit di dalam jurnal dengan judul penggunaan konsep flat design pada markers semapur augmented reality. Nah, kemudian juga di tahun 2017 juga pernah, ya, ini Mas Fajar Mardika dan Kabul Agus. Kemudian juga pernah juga di seminar nasional, ya, pernah juga saya minta teman-teman untuk mempublikasikan artikelnya di seminar nasional. Ya, secara detail banyak tulisan-tulisan saya maupun mahasiswa saya yang terlibat dalam penelitian bisa diakses di Google Scholar dengan link, ya, seperti tertulis berikut. Oke, kemudian, ya, sehingga khususnya di mata kuliah saya sebenarnya bagi teman-teman yang pernah ketemu saya di kelas itu sebenarnya sudah tidak asing dengan yang namanya jurnal, dan juga bagaimana cara menulis jurnal itu idealnya sudah pernah sedikit banyak dipelajari di pertemuan mata kuliah. Nah, permasalahannya adalah, ya, sekarang skripsi, ya, minimal wajib submit artikel ilmiah. Nah, ini khususnya di kampus kita, Universitas Amikom Purwokerto, per tahun 2020 ini, ya, skripsi wajib submit di artikel ilmiah. Sebenarnya ini kewajiban ini sudah jauh-jauh hari, atau bisa dibilang dari tahun-tahun sebelumnya juga teman-teman mahasiswa sudah terbiasa untuk membuat artikel ilmiah dari hasil skripsi yang mereka tulis. Nah, namun belum diwajibkan untuk disubmit ke jurnal. Ya, biasanya mereka menuliskan artikel ilmiah, kemudian sebatas disimpan di perpustakaan, ya, baik yang offline maupun yang online, menggunakan sistem di perpustakaan. Nah, per tahun 2020 ini kita sekarang sudah diwajibkan submit artikel ilmiah. Nah, oke. Nah, yang menjadi masalah adalah bagaimana tips dan trik untuk menulis jurnal artikel ilmiah bagi mahasiswa, khususnya tadi untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban dalam menyelesaikan skripsi. Baik di bagian, nah, nanti di Sinta pun ketika kalian mencari nama jurnalnya akan ada link atau tautan dari masing-masing. Tadi kita cari di JISKA, Jurnal Informatika Sunan Kalijaga, atau misalkan tentang multimedia lah, misalkan ini International Journal of New Media Technology, ya, misalkan tentang multimedia, atau misalkan tentang topik-topik lainnya, misalkan tentang, ya, ini ada masyarakat telematika dan informasi lah. Untuk mengetahuinya tentu harus dicek satu. Selanjutnya, kalau teman-teman sudah dapat jurnal mana yang akan dituju, kita akan ketemu lagi di part berikutnya di bagian kedua, yaitu tips dan trik untuk masuk dalam author guidelines-nya. Baik, terima kasih di sesi bagian pertama ini.
Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.